Ya, tampaknya Jokowi Efek menjadi penentu ya Pilpres 2024, bahkan diamini oleh elit PDIP. Saya akan hadirkan ini quote apa yang dikatakan oleh elit PDIP, Eriko Satorduga pemirsa mengenai Jokowi Efek pemirsa di Pilpres 2024. Ya ini dia, memang tidak bisa dipungkiri endorse dari Presiden Jokowi menjadi penting. Boleh dong ditanggapi Mas Umam, inikah yang membuat Gibran menjadi rebutan? Iya, kalau misal Gibran menjadi rebutan, meskipun tadi disampaikan oleh Pak Panda itu seolah kemudian offside secara politik, tetapi tentu tidak ada asap tanpa api. Nah, hal ini munculnya nama Gibran sebenarnya bagian dari upaya untuk mencari titik kompromi. Karena di dalam koalisi kebangkitan Indonesia Raya, plus sekarang ada Golkar, ada juga PAN, ada potensi deadlock di dalam konteks penentuan cawapres. Dan kemudian proses negosiasinya juga cukup sulit. Karena bagaimanapun juga proposal politik dari PKB sangat clear mencawapreskan Caimin. Di sisi yang lain ada satu gerbong baru datangnya PAN dengan membawa nama Pak Erick Thohir. Satu sisi Pak Prabowo membutuhkan insentif elektoral dari kekuatan Islam moderat yang direpresentasikan dari Nahdlatul Ulama. Nah tetapi di sisi lain di sini ada kekuatan teman-teman dari Muhammadiyah. Kalau misal kemudian ini dipertemukan, maka kemudian salah satu diambil, maka kemudian potensi deadlocknya cukup besar. Kalau misal kemudian Pak Erick Thohir diambil, besar kemungkinan PKB akan melakukan koreksi total terhadap skema koalisi yang ada. Maka supaya kemudian ini bisa terkonsolidasikan dengan baik, maka dicari satu nama yang sekiranya bisa menjadi titik temu dari sekian banyak komponen, bisa diterima elemen. Golkar sendiri salah satu partai dengan kekuatan suara yang terbesar, nomor 2 setelah PDIP, terbesar di dalam KKIR, menyatakan terbuka menerima nama Gibran. Dan kalau misal kemudian kita cermati, nama ini selain menjadi titik temu dari sekian banyak proses negosiasi, juga memiliki fungsi yang cukup strategis. Salah satunya kalau misal Gibran diambil oleh Pak Prabowo, dia bisa menjadi mesin politik yang cukup signifikan untuk memecah kekuatan PDIP di Jawa Tengah. Karena bagaimanapun juga Jawa Tengah adalah salah satu basis kekuatan merah yang cukup solid, selama ini relatif tidak tergoyahkan. Kalau misal kemudian PDIP Pak Ganjar dengan cawapresnya, kemudian Gibran diambil oleh Pak Prabowo, maka kemudian akan terjadi split yang cukup signifikan. Nah oleh karena itu, ini menjadi sebuah pertarungan dan ini bukan sebuah ide yang abal-abal. Faktanya ada gerakan politik sekaligus upaya hukum dilakukan oleh sejumlah kalangan, salah satunya adalah dari PSI yang mencoba untuk melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi untuk melakukan challenge terhadap umur cawapres di angka 35 tahun. Most likely besar kemungkinan itu ditujukan untuk memberikan karpet merah kepada Gibran Raka Buming Raka. Tapi menariknya pemirsa, dari hasil survei dari Indo Strategic Research and Consulting, pemirsa memang ada anomali ya mengenai akankah mengikuti pilihan Presiden Jokowi ini sekitar 19% pemirsa. Bahkan kemudian apakah tidak akan mengikuti pilihan presiden 56%. Sekarang kita akan lihat indikator politik pemirsa. Ini dia beberapa persentase dari indikator politik pemirsa. Boleh dong ditanggapi Mas Habib, intinya adalah tidak mungkin Gerindra tidak tahu mengenai Jokowi Efek. Apa jangan-jangan malu-malu kucing bilangnya ketemu hanya karena pemimpin muda, tapi intensnya ke Gibran, bagaimana? Ya silahkan saja teman-teman berasumsi, berspekulasi, namanya pengamat politik ya. Kalau nggak berasumsi dan nggak berspekulasi diragukan kebakarannya. Tapi faktanya kan kami harus mempertanggungjawabkan secara jelas-jelas apa yang kami maksudkan ya. Jadi dalam konteks misalnya tadi ya Jokowi Efek gitu kan, kami ini menyampaikan bahwa kami punya frekuensi pemikiran yang sama dengan Pak Jokowi, ya, itu kan dalam konteks ya komitmen, komitmen bahwa kami saat ini bersama Pak Jokowi dan kami pikir cukup berhasil dan kami komit ini untuk terus dilanjutkan. Itu adalah sikap politik, ya. Sikap politik, standpointnya politik kami, itu yang kami tunjukkan sehingga rakyat segera saja, bisa saja, silahkan saja memutuskan, ya kan. Ada elemen yang mengkampanyekan perubahan, monggo.
ada yang mengkampanyekan keberlanjutan. Kami Baik. itu kami. Baik. Ada juga yang mix, misalnya mix antara perubahan dengan keberlanjutan. Ganjar Oke. Anies ada yang mengusulkan itu. Ya silakan saja. Ya, oke. Rakyat yang Mas memutuskan. Habib berusaha untuk mengapling bahwa yang keberlanjutan adalah Pak Prabowo dan Gerindra. Baik. Sekarang saya ke Bang Panda. Bang Panda, memang elit-elit PDIP kan punya statement yang berbeda mengenai posisi Gibran untuk cawapresnya Ganjar. Tapi sudah ada statement dari Mbak Puan, terbuka opsi untuk itu. Bagaimana? Jadi pertama, saya nggak tertarik tadi mau membahas ada koalisi lain yang punya problem sendiri, punya masalah sendiri, complicated, dan kemudian mencari jalan keluar dengan mengajak Gibran. Itu urusan mereka lah itu. Kita pun nggak tertarik ke situ. Dan yang jelas dalam hal ini bahwa koalisi-koalisi yang ada sekarang melakukan satu konsolidasi dengan problematikanya sendiri, yang keunikannya sendiri gitu loh. Nah kemudian mengenai Jokowi efek, itu harus memang diakui bahwa Jokowi mempunyai pengaruh yang besar. Dan kemudian harus diakui juga banyak ketua-ketua partai menyerahkan diri ke Jokowi, tergantung Bapak Presiden. Apakah Bapak Presiden setuju apa tidak? Apakah Bapak Presiden itu fakta dalam percaturan politik gitu loh. Dan ini sendiri sebagai orang PD Perjuangan bangga sekali. Dan ini belum pernah dialami oleh sejarah Republik Indonesia. Begitu powerfulnya, begitu kuatnya Jokowi gitu loh. Jadi dalam hal ini kita mengharapkan koalisi-koalisi yang ada di tempat yang lain di luar PD Perjuangan, mereka lebih cepat menyelesaikan persoalan dirinya sendiri, mengenai kelompoknya sendiri, itu sangat menguntungkan dalam percaturan politik ke depan. Itu loh. Jadi kami membatasi diri, tidak ikut bahwa ada kemudian wacana-wacana itu ya sama aja lah dengan judul-judul teater. Ya kan? Ada wacana-wacana untuk menggabungkan si ini dengan si ini dan sebagainya gitu loh. Tapi itu hanya variasi-variasi aja. Oke, terima kasih Bang Panda. Terakhir Mas Umam, kira-kira prediksi akan berlabuh kemana sih atau mungkin tidak sama sekali untuk Gerindra dan juga untuk PDIP? Gibran? Semua bergantung pada keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Okay. Betul, kalau misal kemudian per hari ini hampir semua elemen-elemen di dalam koalisi, baik yang ada di Gerindra termasuk di PDIP, semuanya menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Kalau misal memang ada lampu hijau, maka kemudian ada kemungkinan Gibran akan dicalonkan. Tetapi kalau misal tidak, maka kemudian ada rekalkulasi lain. Tetapi ada juga pertimbangan spekulatif, Mbak, di mana kemudian rasanya saya tidak melihat ada keberanian yang cukup signifikan dari Pak Jokowi dan juga keluarga Pak Jokowi untuk berhadapan-hadapan dengan PDIP dan juga Bu Megawati Soekarno Putri. Maka kalau misal kemudian itu betul, maka besar kemungkinan Gibran tidak akan maju sebagai cawapres, tetapi sel-sel kekuatan politik Pak Jokowi akan diarahkan pada satu titik kekuatan, salah satunya per hari ini spekulasinya kepada Pak Prabowo Subianto. Oke, nanti saat lagi saya akan bahas sebenarnya Jokowi Effect ini baik atau tidak pemirsa, bukankah seharusnya sosok presiden berikutnya harus punya kapasitas yang handal, bahkan mungkin harusnya lebih baik daripada Presiden Jokowi pemirsa. Itu yang kemudian nanti akan kita tunggu pemirsa, apakah Jokowi Effect ini akan sampai akhir. Terima kasih saya ucapkan Mas Habib, terima kasih Mas Umam, terima kasih Bang Panda Nababan. Sesaat lagi sejumlah informasi lainnya akan saya hadirkan untuk Anda.